sebenarnya Dio dan teman-teman ini sebelumnya dalam melakukan pendakian itu mereka sudah merasakan ada gangguan-gangguan yang sebenarnya nggak masuk di akal. Gimana tuh? Yang nggak masuk, ya mungkin semacam ini ya, terdengar ada suara orang memanggil. Salam jumpa di Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi kita yang kasat mata, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata ya. Oh, bukan titik-titik ya. Iya, sidik-sidik lah biar gak bosen lah. Jadi terus. Jadi mari kita berbagi cerita. Ada sebuah cerita yang sekarang ada di tangan Mama Teke Bob. Cerita dari siapa? Dan silakan di-share ke teman-teman pemirsa podcast Jenggotan. Ya, cerita kali ini adalah cerita dari teman-teman yang kebetulan mengirim ceritanya. Kebetulan cerita ini dikirim tidak melalui email. Oke. Keren. Tapi ceritanya dikirim melalui DM di IG, guys. Oh, IG Jenggotan. Iya, Jenggotan Podcast. Okay. Jangan lupa guys, di-follow. Di-follow IG-nya. Jenggotan Podcast ya. Oke. Nah, cerita kali ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Dio. Okay. Ada apa dengan Dio? Jadi Dio dan juga teman-temannya. Ini ada diceritakan Dio dan ketiga temannya. Ya, ini Johan, Tovan dan Erwan. Oh, ada 4 orang ya. 4 orang. Johan, Tovan, Erwan sama Dio. Dio ini dan keempat temannya sedang libur. Libur apa nih? Libur kuliah. Oke. Kebetulan mereka kan masih kuliah juga. Karena mereka ini suka berkegiatan semacam ya dolan, traveling dan sebagainya. Untuk kali ini mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Arjuno, guys. Arjuno. Ke Gunung Arjuno. Nah, kebetulan pendakian ini mereka memilih jalur tretes. Oh, tretes kayak gitu. Via tretes. Ya cukup umum ya, meskipun banyak sih yang ada beberapa jalur yang. Oh, ada beberapa jalur untuk melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Cuman Dio dan kawan-kawan ini memilih untuk lewat jalur tretes. Betul. Nah, ini diawali ketika Dio dan teman-temannya sudah sampai di tretes. Oke. Nyampailah mereka di pos 1 untuk melakukan pendataan, pengecekan, kelengkapan apa saja. Oh, ada ya, pos pengecekan ada pos, gitu ya? Iya, pengecekan. Dilakukan pengecekan, udah benar-benar siap belum untuk melakukan pendakian. Oke. Otomatis petugas akan mengecek kelengkapan mereka. Oh, ada, kalau nggak salah naik gunung tuh harus menyertakan surat sehat ya dari dokter betul. Ya? Oh, iya. Ada surat, intinya gitu. Mereka melakukan pelaporan, pencatatan dan sebagainya kalau mereka sedang melakukan pendakian. Oke. Dan di pos 1 itu dilakukan pengecekan. Harapannya kan para pendaki selain melakukan pengecekan, nanti kalau ada kekurangan entah dari segi kelengkapan, terutama untuk keselamatan dan sebagainya, kalau ada yang kurang, mereka masih bisa menambahkan kelengkapan. Semisal lupa nggak bawa senter, mereka masih bisa cari atau membeli senter. Oh, nyewa senter atau beli senter gitu. Atau beli apa dan sebagainya. Kurang logistiknya. Oke. Atau mungkin kurang. Ternyata lupa nggak bawa P3K. Mereka masih bisa belanja di sekitar situ. Oh, gitu. Oke. Jadi bisa memastikan kalau naik gunung itu bakal safe. Oke. Minimal dari sisi situ. Nah, dari pos 1 mereka berempat ini melanjutkan
perjalanan mulai mendaki. Ha. Sampailah mereka di pos berikutnya di Kop-Kopan. Namanya Kop-Kopan. Iya, Kop-Kopan, di mana di situ terdapat sumber mata air juga, di mana Dio dan kawan-kawan ini bisa mengisi air. Oke. Nah, kebetulan karena memang waktu itu Dio dan kawan-kawan itu nyampe di Kop-Kopan itu sudah menjelang petang. Oke. Akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Oh, jadi malam-malam tuh nggak boleh lanjut naik tuh? Iya, kalau Apa berisiko apa kalau gimana? mau sih boleh aja. Jadi daripada ini, karena mereka berpikirnya melakukan pendakian itu secara santai aja sih, slow oke. gitu lah. Iya, Mereka iya. benar-benar menikmati ya intinya. Oh, naik gunung slow jadi Iya, intinya kayak digudak macan lah kayak. Iya, nggak harus ngerasa dikejar waktu seininya. Akhirnya mereka mendirikan tenda untuk menginap di sana, sekaligus karena di sana ada sumber air, mereka bisa menginap dulu sebelum melanjutkan. Nah, memastikan ketika sampai di besok paginya, mereka melanjutkan perjalanan lagi ke pos berikutnya, bro. Oh, oke. Nah, setelah dirasa cukup, mereka ngisi air dan sebagainya, sudah packing dan lainnya untuk lanjut perjalanan. Nah, kalau beruntung nih, bro, sebenarnya Gimana tuh? si Dio ini dan teman-teman kalau dari Kop-Kopan itu menuju pos selanjutnya yang kurang lebih bisa memakan waktu bisa setengah hari sih, 5 sampai 6 jam. Cuman kalau mereka beruntung, kalau pendaki beruntung di pos itu dari Kop-Kopan menuju pos selanjutnya ke Pondokan ya. Oke. Ke Pondokan mereka bisa menumpang jeep double garden. Oh, ada jeep, masih ada jeep tuh Masih di ada di pos antara pos 2 pos 3 tuh. Iya, meskipun jaraknya panjang ya. Oh, oke Jarak gitu. panjang itu kalau beruntung mereka bisa numpang sih. Oke. Atau mungkin bisa nyewa dan sebagainya. Cuman itu kalau beruntung. Kalau beruntung. Nah, keberadaan jeep itu sendiri biasanya mengangkut para penambang belerang yang akan sebetulnya untuk penambang belerang tuh. menambang belerang di Gunung Lirang, Oke. puncak Gunung Lirang. Nah, setelah melakukan perjalanan 5 sampai 6 jam, sampailah mereka ke Pondokan, bro. Oke, melepas lelah dan sebagainya di sana. Cukup diketahui, biasanya di Pondokan itu memang ada beberapa gubuk yang biasanya dijadikan shelter para penambang belerang dari Gunung Lirang setelah melakukan penambangan. Apaan tuh shelter tuh apa? Shelter itu tempat peristirahatan. Oh, gitu. Gubuk. Kanek gazebo kuwi kampus UI. Kampus ITS kuwi gazebo kuwi. Nah, kayak gitu. Di sana mereka masih bisa bertegur sapa dengan para penambang belerang yang ada di sana. Cukup diketahui dari Pondokan, di pos Pondokan itulah sebenarnya ada jalur yang bisa terbagi. Satu mengarah ke puncak Gunung Lirang dan satu lagi untuk nanjak ke puncak Gunung Arjuna. Oke. Nah, disitulah titik perpecahan itu. Oh, oke. Ada persimpangan ya. Perpecahan untuk memilih jalur ke Arjuna atau ke Walirang itu di pos Pondokan itu. Setelah mereka cukup beristirahat di Pondokan, mereka melanjutkan lagi, bro, perjalanan ke Lembah Gidang yang mungkin bisa memakan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit. Oke. Kalau misalnya mereka ngebut atau apa, biasanya pendaki kan suka buru-buru segala macam. Mungkin bisa 20 menitan lah kalau mereka punya stamina yang cukup. Nah, setelah itu menuju ke pos berikutnya di Lembah Gidang itu cukup, tempatnya diceritakan cukup ini ya, cukup datar di Lembah Gidang. Enggak curam ya? Enggak, cukup datar. Di sana juga ada sumber mata air, jadi cukup melimpah lah. Oh, jadi bisa ngambil air lagi itu. Bisa ngambil air lagi dan lain-lain. Nah, pada umumnya untuk di Lembah Gidang ini para pendaki ini bisa mendirikan tenda di sana. Umumnya mereka beristirahat di sana. Nah, karena mereka memutuskan, kita bisa mendirikan di tenda di Lembah Gidang aja.
Jadi nanti malam dari Lembah Gidang kita akan summit attack. Wah, apaan tuh Summit attack itu menuju ke puncak. Oh, Ya meskipun cukup jauh sih, bisa makan waktu 4 atau 5 jam kalau dari Lembah Gidang. Dio dan teman-teman, Dio, Johan, Topan dan Erwan ini mendirikan tenda di Lembah Gidang. Lembah Gidang. Pada umumnya pendakian biasa, ketika mendirikan dia sambil ngobrol, makan, logistik, dan kemudian di malam itu mereka memutuskan untuk istirahat. Ya. Setelah beristirahat, salah satu alarm, mereka kan pakai jam tangan yang ada alarmnya tuh, bunyi menunjukkan pukul 1 malam. 1 malam. Di mana jam itu sudah dipilih dari mereka untuk melakukan summit attack ke puncak. Oke. Nah, setelah dari Lembah Gidang ini menuju ke puncak itu ada jalur yang cukup nanjak, ya mungkin sekitar 30 derajat, cukup melelahkan ya. Itu cukup panjang treknya. Cukup panjang. Dimana di situ dikelilingi hutan. Oh, oke. Ya, mulai ada hutan dan sebagainya. Ada juga bebatuan. Nah, yang lebih dikenal dengan space Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo. Nah, Alas Lali Jiwo. Dan ada juga tempat yang saya sebutkan tadi, beberapa bebatuan yang banyak batunya dan sebagainya. Itu dengan sebutan Pasar Dieng atau Pasar Setan itu tadi. Di dalam perjalanan menuju puncak itu ada Alas Lali Jiwo sebelum sampai ke puncak. Pasar Setan itu ternyata ada di sekitaran Arjuno ya. Iya. Ada sempat dengar banyak sekali cerita Pasar Setan, ternyata Arjuno ternyata. Kenapa? Oh, berarti setiap gunung. Ada sebagian. Rata-rata ada Pasar Dieng atau Pasar Setan itu. Buka online nggak Pasar Setan ini? Kayak marketplace Shopee ini. Lanjut. Nah, Fajar. Mereka masih logik Fajar. Oke. Karena mereka juga cukup percaya Dengan hal-hal mistis ya. Nah, karena ini mereka melakukan perjalanan summit di tengah malam dari Lembah Gidang sampai ke puncak. Mereka memutuskan untuk meninggalkan tenda. Oke. Tenda digembok, mereka bawa logistik secukupnya untuk bawa daypack. Ya udah, mereka nanjak. Sampailah mereka di jalur di dalam Alas Lali Jiwo tadi. Oke. Termasuk di dalamnya ada Pasar Dieng itu tadi. Pasar. Yang disebut Pasar Dieng. Yang menurut mitos memang benar-benar kayak pasar gitu. Oke. Iya. Dari awal mungkin Dio ini sempat cerita di situ. Saya awalnya nggak percaya, emang paling namanya doang kali. Sempat terbesit pikiran seperti itu. Gitu. Emang iya kayak pasar, kayak gitulah. Rasa penasaran itu muncul di benaknya. Karena itu dia nggak ngucapin apa dalam perjalanan menuju ke puncak. Di tengah perjalanan, si Dio emang mendengar suara yang riuh sekali dengan kondisi yang gelap dan suara riuhnya orang di pasar. Literally orang rame pada ngobrol, pada transaksi. Iya, wah, segala macam lah. Padahal itu gelap, sepi, nggak ada siapa-siapa. Iya, di gunung bro. Nah, kebetulan memang dari Lembah Gidang itu cuman hanya ada mereka berempat. Ya. Nggak ada pendaki yang lain. Nah, mereka mendengar itu. Dia menahan rasa penasarannya dulu. Dia cuman bisa terdiam sambil tetap jalan, mendengarkan suara ramai. Suara gaduh
yang which is mungkin jaraknya sekitar 10 atau 15 atau 20 meter Oh, dari iya. tempatnya. Dia nggak tahu arahnya di mana, cuman ada di kata dia. Di sebelah kanan tuh ramai banget. Sebelah kanan. Sebelah kanan itu sekitar 10 atau 12 meter ada kayak ada tempat di situ yang katanya tuh ramai banget gitu. Cuman dia nggak ngeliat apa-apa di situ. Oke. Cuman bisa mendengar aja. Kayaknya nih makin lewat suara itu semakin dilewatin semakin jauh. Oh, Kayak iya. udah ngelewatin gitu. Iya, kayak udah ngelewatin. Kayak gitu. Ya udah mereka lanjut. Dio tetap nggak nyampaikan itu ke teman-temannya. Sampailah mereka di puncak. Sampai di puncak sekitar ya karena mereka perjalanan santai ya mungkin sekitar jam 4 subuh lah. Mereka udah nyampe puncak Kogalagil itu. Dari sana nunggu segala macam sampai sunrise segala macam. Setelah mendapatkan sunrise dan sebagainya, mereka memutuskan untuk turun. Karena udah terang tuh. Udah terang, mereka sampai di tendanya lagi di Lembah Kidamukan. Melewati jalur yang sama. Sebelum lanjut, itu kan ketika turun dari puncak, kondisi sudah terang, kan ngelewatin tempat yang sama tuh. Itu ngedenger suara Rio lagi nggak? Enggak. Oh, aneh banget ya, siang nggak ada suara malah ya. Tapi tetap aja rasa penasaran itu kan masih tersimpan tuh. Masih dia pasti. balik ke tempat ini. Nah, setelah itu di hari itu sudah siang, dia dan teman-temannya mulai beberes, bersih-bersih dan sebagainya, mulai packing lagi untuk balik turun. Balik turun, mereka melewati jalur yang sebelumnya mereka lewati, turun lagi ke pondokan balik ke Kopopan. Oh iya. Mereka sampai di Kopopan sore dong. Sore. Mereka gimana nih? Logistik aman? Aman bro. Aman ya. Yaudah gimana kalau kita nginep semalam lagi lah? Orang besok juga masih libur juga. Oke. Boleh. Mereka malam itu memutuskan lagi untuk menginap di Kopopan itu lagi. Tempat mereka bertenda bermalam sebelumnya pas mereka berangkat. Karena di malam pertama mereka cukup lelah setelah melakukan perjalanan. Ini pun juga. Oh iya. Cuman bedanya mungkin kalau yang sekarang mereka lebih menikmati ya malam itu mulai suka ngobrol sambil begadang dan sebagainya. Karena apa ya, Mbak? Iya, karena sudah nyampe puncak juga. Ya. Terus ini momennya juga momen turun. Tidak apa ya, intinya tujuannya udah tercapai lah. Ini tinggal nyantai doang. Udah santai dan sebagainya. Namun di malam itu cukup bikin shock itu ada satu kejadian yang dialami sama si Erwan. Oh, Erwan. Karena dia ada berempat ya. Ya. Dio, Johan, Tovan, Erwan. Si Erwan. Nah, di situ kan di sekitaran situ kan ada areal cukup luas ya. Yang bisa dibuat jalan-jalan. Satu di Kopopan itu. Dan di sekitaran situ juga ada sekelompok sekumpulan atau apa ya, makam. Cuman nggak ada makamnya. Ada beberapa di situ. Ada areal makam. Ada areal pemakaman. Nah, ada areal pemakaman tapi nggak banyak. Tapi ada. Nyampe di situ awalnya mereka tuh nggak tahu kalau di situ ada areal pemakaman. Iya kan, nggak tahu sebenarnya. Ini informasi aja. Nah, mereka nggak tahu, taunya itu besoknya. Nah, cuman ada kejadian malam hari itu yang aneh. Nah, gimana tuh? Si Erwan ini melihat ketika dia duduk di depan tenda, ya kan, itu ada pendaki bro. Dia sendirian. Tetap dengan perlengkapan yang
yang ya ala Arab yang memang pendaki. Cuman bedanya mereka dia nggak bawa ini keril. Grill apaan tuh? Tas. Tasnya itu. Oh jadi perlengkapannya tuh pendaki profil perlengkapannya, cuman dia nggak bawa tas. Iya nggak bawa. Dia cuman pakai cuman orang aja. Ya oke. Tetap pakai jaket, pakai apa. Cuman dia nggak bawa tas. Dia jalan kayak istirahat aja di situ. Cuman ya nggak nyapa mereka berempat, nggak apa. Dia cuman mondar mandir jalan aja di sekitaran situ. Oke. Sambil lihat sana. Jalan-jalan doang tuh di areal situ. Iya di areal situ. Cuman diliatin aja. Dia mau manggil nggak enak. Biasanya kan kalau ada orang biasanya kan sama pendaki kan saling akrab tuh walau nggak kenal kan. Itu, iya kan. Dia mau nyapa duluan jauh kan biasanya kalau normalnya kalau ada yang sendirian itu biasanya yang sendirian tuh pasti nyamperin kelompok pendaki kan. Ya. Buat bertegur sapa kalau emang dia lagi mendaki. Lah karena mereka sedang istirahat di sekitaran tenda dan sebagainya. Si Erwan ini cuma melihat pendaki itu dari jauh. Oke. Ya kan otomatis tuh orang ngapain ya? Jalan nggak bawa senter. Malam-malam mondar mandir lagi di situ. Oh, oke. Iya kan? Gak mikir yang gimana-gimana. Karena teman-temannya yang lain pada asik ngobrol, dia tuh sendirian gitu sambil ngerokok gitu di situ ngeliatin. Setelah dirasa cukup lama, dia berpikir nih, apa gue samperin aja ya? Oke. Ya kan? Akhirnya si Erwan ini memutuskan buat nyamperin. Disamperinlah orang itu. Cuman di saat Erwan ini berdiri, ya kan, orang yang disamperin itu kan si Erwan tahu nih kalau orang itu mondar mandir. Yang dia awalnya tahu mondar mandir ini orang mendaki ini pasti dari bawah. Ya. Karena emang si Erwan tahu orang ini datang dari bawah. Oke. Nah begitu mau disamperin orang ini nyelonong aja. Naik ke atas tanpa membawa apa-apa. Oh, jadi pas mau disamperin si orang itu tuh malah naik dia. Iya. Yang padahal tadi sebelum disamperin orang itu cuma mondar mandir doang di area situ. Di area situ. Dia macam jalannya cepet aja kayak kayaknya udah ini orang malah jalan ke atas. Oke. Otomatis si Erwan mempercepat langkah kakinya dong buat ngikutin dia. Oke. Kata. Sampai di tekukan yang mau naik ke atas itu sambil center udah nggak ada orang bro. Oh. Padahal mau ditanyain. Mikir dong apa emang orang ini tadi mondar mandir ada sesuatu yang jatuh kali dari atas. Mikirnya kan masih logik seperti itu kan. Dari atas segala macam. Dia oh ya udahlah balik aja, mungkin dia nggak nemu barang yang di ini kali. Segala macam. Dia turun balik ke tendanya lagi. Disinilah kejanggalan muncul. Orang yang dia susul ke atas tadi tiba-tiba muncul di sebelah tendanya dia. Dari jalan yang menuju ke bawah. Datang dari bawah lagi tuh? Iya. Dejavu dia? Iya kayak gitu. Kayak gitu ya? Iya. Dia muncul lagi dengan tampilan yang sama. Wah. Dengan tampilan yang sama. Orangnya sama. Dengan tampilan yang sama. Di situ dia ngerasa, "Duh, yang gue ikutin ke atas tadi siapa?" Iya. Anehnya, sebelum dia mau menegur sapa lagi, orang yang dari bawah itu, yang kali ini dia nggak mondar mandir. Bro. Gimana tuh? Terus? Dia tetap jalan dengan tatapan yang kosong. Tetap jalan, naik ke atas lagi. Dari situlah logika Erwan mulai nggak bener ini. Oke.
dia memutuskan untuk tidak bercerita tentang kejadian itu. Oke. Singkat cerita, akhirnya mereka tetap istirahat. Besok paginya mereka turun balik. Turun. Sampailah mereka di pos 1, ngambil identitas dan sebagainya. Mereka di pos 1, setelah di pos 1 mereka memutuskan untuk istirahat dulu lah, cari kopi dulu lah. Oh ya. Warung kopi. Ini udah di kaki gunung berarti ya? Udah naik motor mereka. Oke. Mampir aja ke warung. Di warung itulah mereka mulai membreakdown. Si Dio cerita, semalam ngalami kejadian gak enak banget. Apaan? Pas kita lagi muncak nih. Oh, yang pasar. Iya, muncak segala macam. Gue ngedengar kayak suara orang rame banget gitu. Kayak orang di pasar. Seriusan bro? Iya bener. Oh, yang denger dia doang berarti? Iya, awalnya kan. Ternyata si Johan, ya, wah, kirain gue doang yang denger. Ternyata si Dio masih Johan, Topan, nggak denger. Erwan, nggak denger. Oh, nggak denger. Disitulah si Erwan akhirnya cerita. Semalam kan lu bertiga pada ngobrol tuh, gue kan asik duduk yang sendiri. Yang di kop-kopan. Iya, di kop-kopan itu. Pas sebelum kita turun, gue kan duduk sendiri tuh kan. Ya, gue tuh ngeliat orang bro, kan lu lihat gue asik sendiri nggak jalan kemana malam itu. Sebenarnya gue tuh ngikutin orang bro. Ada orang mondar-mandir. Ya pendaki juga sih. Cuman dia nggak bawa apa-apa gitu. Cuman dia pakai jaket. Pas gue ikutin ke jalan yang ke atas, karena kok nggak ada, mungkin langkahnya udah terlalu cepet ya. Pas gue balik ternyata dia muncul dari jalan yang bawah bro. Wah shit, beneran. Iya, gue ngalamin sendiri yang kayak gitu. Tuh. Setelah itu si Topan yang nggak ngalamin apa-apa dan merasa baik-baik saja. Kalau gue sih ngerasa denger ada yang manggil-manggil, ada orang manggil, ada ini. Oh, jadi yang di awal yang ngerasa ada yang manggil ternyata yang ngalamin si Topan itu. Berarti yang kalau yang manggil-manggil itu di kop-kopan juga dong, yang pas di hari pertama tuh. Hari pertama banget. Kemungkinan yang manggil-manggil itu mungkin selama mereka melakukan perjalanan, dan sepanjang perjalanan itu kayak ada yang manggil. Pas nyampe berapa langkah atau berapa ini lagi, terus kayak ada yang manggil, tapi nggak ada. Ada yang manggil, dengar suara-suara orang manggil, tapi nggak ada. Kayak gitu. Itu ada beberapa gangguan-gangguan yang mereka ini sih. Jadi antara Dio, Johan, Topan sama Erwan ini masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri. Yang paling ngeri ya sebetulnya apa ya? Kalau menurut saya sih yang kejadiannya si Erwan itu. Karena dia ngalamin sendiri. Karena sebetulnya kalau kita telaah gitu ya memang sih ngedenger suara orang riuh banget di tempat yang sangat sepi itu. Emang nyeremin, tapi kan setidaknya itu kan masih ada 4 orang tuh. Dan juga 20 meter juga sudah berlalu, walaupun itu tetap serem. Tapi yang gimana ya, si Erwan ini akhirnya menyikapinya juga tidak bisa dengan bijak gitu. Maksudnya ya apa ya, itu sudah mengalami hal yang sangat tidak logis, bahwa melihat ada orang itu udah naik, tapi ternyata si Erwan tuh melihat orang itu lagi melewati jalan yang sama. Kayak dejavu ya. Ya berarti ceritanya gimana? Udah selesai atau? Kebetulan udah sih. Ini mereka ceritakan itu beberapa pengalaman mereka pas mendaki di Arjuna ya. Jadi siapapun Anda yang berniat naik ke Gunung Arjuna gitu kan, ya sebetulnya hal tersebut ya mudah-mudahan cuman mengganggu aja ya. Maksudnya tidak sampai merugikan secara fisik ataupun materi begitulah. Ya cuman
yang namanya orang naik gunung kalau bisa ya harus banyak-banyak berdoa. Harus banyak berdoa dan yang penting tenang. Ya. Terima kasih untuk Dio dan kawan-kawan yang telah mengirimkan ceritanya ke Jenggotan Podcast. Dan untuk teman-teman yang lain, silakan kirimkan ceritanya ke alamat email kami yang nantinya akan ditaruh oleh editor di sebelah. Terserah Anda mau ditaruh di mana, bos. Kenapa di hati bangsat? Oke, sampai jumpa di Jenggotan episode selanjutnya.